anggota yang sudah mutung, yang sudah mengundurkan diri, sudah keluar karena kurangnya pemahaman akan PSTI ini sendiri. PSTI ini apa? Memang iya PSTI. Buat apa kita masuk ke PSTI ini? Kalau kita nggak memahami PSTI itu apa. Jadi mungkin nanti kalau, makanya saya belum pernah nerima anggota, karena mungkin saya termasuk orang yang garis keras. Saya selalu mengalihkan, silakan ikut lewat Om A B yang lebih lunak untuk mendidik. Sekarang sampean itu masuk ke PSTI harus ngerti PSTI itu apa, visinya apa itu ke depannya. Karena selama ini ya janganlah sampai kita ikut-ikutan. Wah itu rame, untuk banyak anggota yang saya ikut tanpa tahu tujuannya. Masuk PSTI itu tujuannya apa? Ya mungkin nggak akan saya jabarkan terlalu luas. Yang penting kalau udah memang niat masuk PSTI, ikuti aturan mainnya. Jangan terlalu mencintai PSTI dan jangan terlalu mengabaikan. Kalau terlalu mencintai, nanti sampean musuhin kanan kiri. Kalau sampean terlalu mengabaikan, ya sampean nggak memajukan PSTI ini. Termasuk saya, dan di PSTI nggak ada anggota baru atau anggota lama. Derajatnya sama aja, salah selesai, keluarkan. Itu. Keaktifan anggota. Ya kita tahu lah, kita itu semua pekerja di sini. Tuh, aktif atau tidak aktif, kita juga bisa menilai dari diri kita sendiri. Ini saya sering ke Sumatera, jadi saya sesuaikan keaktifan saya itu di jalur saya. Sebisa mungkin kalau saya bisa mengkondisikan dulur atau seseorang yang butuh bantuan saya di jalur saya, ya saya bantu, saya usahakan sesempat saya, semampu saya. Mungkin yang membesarkan PSTI itu sebenarnya ya kayak beliau-beliau sampean ini yang di lokalan, yang ruang lingkup kerjanya di Tangerang. Kalau saya cuma mengenalkan atau belajar dari beliau-beliau yang di luar Tangerang. Oh, PSTI Solo itu seperti ini. Kebetulan saya pernah ke Solo. Mungkin yang lain-lainnya juga pernah. Pelajari baik buruknya atau kelebihan dari, jangan lihat kekurangannya, lihat kelebihan saudara-saudara kita yang di luar Tangerang. Oh mereka kok solid, mereka pertemuan kok bisa rame, bisa kumpul semua. Apa yang mereka berikan atau apa yang mereka pahami dari PSTI itu, sehingga kalau kita bicara di luar. Belum lama ini saya lihat di postingan salah satu teman saya, oh saya mau pulang. Loh kok pulang kamu? Dari Surabaya ke Madiun itu jauh, dia pulang langsung hanya untuk menghadiri pertemuan rutin korwilnya. Di Tangerang ini bagian belum bisa seperti itu, karena kondisi, karena sesuatu yang nggak bisa seperti mereka. Cuma harapan saya kita belajar dari sana. Mereka itu bela-belain pulang, karena di jiwa mereka sudah ditanamkan untuk membesarkan Korwil ini. Dimulai dari saya sendiri. Makanya saya selalu ngomong, ada acara apapun di Korwil Tangerang ini, selagi saya ada di rumah akan saya usahakan datang, apapun acaranya, alasannya, kecuali emergensi yang nggak bisa diabaikan. Ya, ada toleransi lagi. Jadi intinya untuk memajukan Korwil ini dimulai dari diri kita masing-masing. Mau dibawa kemana?
PSTI Korwil Tangerang ini. Kalau nggak kita yang memulai untuk berusaha memajukannya, memperbaikinya. Kalau hari kemarin itu kurang keaktifan kita, ya mulai hari ini kita perbaiki, kita berpikir lebih bagus lagi supaya Korwil Tangerang ini lebih maju. Vakum, ketetapan dan sanksi. Sebenarnya yang dimaksud vakum itu apa? Sehingga ada sanksi-sanksi yang akan mengikuti kevakuman kita itu. Sebelum vakum itu terjadi, itu ada masalah apa? Ada kesalahpahaman apa sehingga kita kok menyatakan vakum atau dinyatakan vakum oleh Korwil? Nah, disinilah letak kurangnya kita berkomunikasi. Kalau kita sering-sering hadir seperti ini, mudah-mudahan kesalahpahaman itu tidak akan terjadi. Jadi kita nggak cuma katanya, oh kemarin di sana itu hasilnya seperti ini. Di tempat si Om Arif pertemuan hasilnya seperti ini. Nah, di situ kita punya masalah, terus kita nggak punya penyelesaian, nggak ketemu titik temunya, akhirnya mutung. Apa bahasanya mutung ya? Mutungan, terus mengundurkan diri. Pak, aku tak vakum lah. Itu sebenarnya nggak ada bahasa vakum itu kalau di kamu saya itu. Kalau mau keluar sekalian. Ketok palu langsung aja. Iya. Vakum itu apa? Anggota buka. Kalau anggota kok menyatakan vakum, kalau masih mau jadi anggota ya ikuti aturan mainnya. Tapi ya jangan keras-keras, jangan kejam-kejam. Karena itu kita ini semuanya bersifat kekeluargaan. Tapi nggak ada istilah vakum itu di kamu saya. Berarti sampean ini kalau udah menyatakan vakum berarti udah setengah-setengah. Hati sampean itu udah nggak di PSTI lagi. Nah nanti kalau udah kejadian kayak Om siapa tadi yang kita bicarakan dulu, gimana caranya masuk PSTI lagi? Oh iya. Mungkin nggak akan saya sebutkan namanya. Iya. Tapi di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sudah ada ketentuannya. Kalau anda sekalian sudah menyatakan mengundurkan diri atau keluar dari PSTI, maka tidak ada kesempatan untuk masuk lagi. Sebenarnya Itu di RT-nya udah. cuma kembali lagi kita ini kekeluargaan. Pusat membuat aturan, kita yang menjalankan kebijakan itu. Kalau kesalahannya patah kan udah nggak bisa, toleransi itu udah nggak ada. Karena apa? Aturan ini dibuat untuk kita jadikan pedoman. Oke lah, kalau mau diterima. Cuma beliau itu mau mentaati peraturan ini enggak. Jangan oh iya nanti saya ikut. Oke. Saya perbaiki cuman katanya, tapi mungkin kalau udah di Etan ini daerah Jawa Timur udah nggak ada istilah masuk lagi. Sekali keluar tetaplah keluar. Di Tangerang ini begitu. Nah, Udah. nah, makanya itu kan sangat disayangkan sekali kalau kita punya masalah terus kita menyatakan mengundurkan diri atau keluar. Itu sangat disayangkan sekali. Orang rekan-rekan itu mau pindah Korwil, itu kalau saya selaku pemegang haknya pasti sangat saya persulit. Sampean ini anggota baru masuk ke PSTI ini kan bertahap. Oh, gimana caranya saya bisa masuk? Apa syaratnya? Terus mekanismenya seperti apa? Butuh proses. Begitu mau pindah kok mudah bener kasih rekomendasi pindah. Terus kalau saya punya hak nanti dulu saya bikin anda itu ngambang. Anggota bukan itu kalau saya yang punya hak. Cuma kan kita ini kan kekeluargaan semua. Mau pindah silakan. Hak sampean untuk pindah dari Korwil Tangerang atau dari Korwil tertentu. Kalau udah nggak nyaman, buat apa dipaksakan?
Tapi sebelum masalah itu hadir, alangkah baiknya kita ketemu seperti ini, bicarakan baik-baik masalahnya. Saya punya masalah ini, saya nggak setuju Malik. Kita kan setiap pengambil keputusan pasti musyawarah dulu, nggak tahu ujung-ujung keputusan itu jadi. Semua masalah dimusyawarahkan dulu, baru ada keputusan. Nah, kok di belakang sampean nggak setuju? Nah, selama ini sampean itu kemana aja? Itu kemana aja selama ini sampean? Sudah ada keputusan, tahu-tahu sampean nggak setuju. Makanya sering-sering hadir di pertemuan korwil. Kalau ada kesempatan, saya juga ngerasa saya jarang di rumah. Makanya setiap ada keputusan saya ikut mutlak apapun keputusan itu, walaupun saya nggak setuju. Itu karena sudah diputuskan dan keputusan itu diambil secara musyawarah untuk mufakat. Namanya kita udah mufakat kok nggak setuju. Dan kalaupun nggak setuju itu ada caranya, nunggu keputusan itu dirubah lagi baru bisa tenang. Nah, kembali lagi ke masalah untuk anggota baru, saya harap sampean belajar dulu PSTI itu apa. Tanya semua ini, nggak ada enaknya ikut PSTI ini. Soro kabeh. Pahit toh. Ri. Kenapa kita bela-belain ini? Sedih diceritain Mas, sedih. Pahit, torok mau. Malam-malam kita lagi tidur di telepon, suruh ngondisiin dulur kita. Kita itu di Tangerang masih enak lah. Kalau sama-sama ikut Jawa Timur, Jawa Tengah sebagian, selesai. Jadi ini yang kita Solo ini udah ngerasain ini. Sebagian Jawa Tengah dan untuk Jawa Timur, semua area itu kejam-kejam. Kita nggak mungkin ikut cara mereka, karena kita di sini di Tangerang, karena kita sebagian daripada kita ini nggak berdiam diri di satu tempat. Kerja kita di mana, rumah kita di mana, itu pengecualiannya. Cuma kalau kita kembalikan di diri kita sendiri, kayak contoh-contoh yang lainnya lah, trouble di tempat yang jauh dari anggota, ya bersabar, karena kita diajarkan, kita nolongin anggota berkali-kali, begitu kita trouble gak ada yang nolongin, ya kita berbesar hati, kita berpikir positif. Oh mungkin yang lainnya nggak satu arah, jauh. Itu makanya itu dipelajari dulu, dipahami dulu PSTI ini seperti apa. Ini langsung deklarasi atau memajukan kominfo? Yang perekrutan itu untuk nantinya jangan modal kenal langsung isi formulir, kita godok dulu di lapangan. Nah ya, saya tambahan satu lagi, masalah perekrutan anggota. Sebelum Anda itu ngasih rekomendasi kepada seseorang yang kalian kenal untuk masuk anggota PSTI, sampean harus tahu itu domisilinya di mana, asal usulnya dari mana. Saya nggak tahu loh sampean itu rumahnya mana asli. Karena nama baik PSTI ini jangan sampai tercoreng karena kegambaran tindakan produk kita. Kita itu membawa nama besar PSTI, ruang lingkupnya satu Indonesia. Jadi kalau kayak Om Arif ini udah jelas rumahnya di sini, ada apa-apa gampang lacaknya. Di Tangerang ini kebanyakan pendatang semua. Saya dari Lampung, Umpuan juga dari Jawa Barat, nah Lampung juga. Banyak kan pokoknya dari luar Tangerang. Gitu. Pokoknya nanti kalau ada, kita nggak melarang, membatasi seseorang untuk masuk anggota PSTI.
Cuma alangkah baiknya kalau kita pahami dulu, kita kenali dulu seseorang yang mau masuk itu siapa, rumahnya di mana. Kalau bisa tahu rumahnya, tahu nama orang tuanya, bagus lagi. Karena apa? Kita itu sekarang udah membawa nama banyak di tempat-tempat tertentu masuk pekerjaan, yang penting anggota PSTI diterima tanpa melihat yang lainnya. Itu. Tapi ya jangan bergantung ke PSTI semuanya. Itulah saya tadi kembali lagi, jangan terlalu mencintai, jangan semuanya ke PSTI. Kok saya nganggur ini, dulur saya banyak di PSTI ini, kok saya nggak dapat pekerjaan, nggak ada yang nolongin saya. Jangan seperti itu pemikirannya. Intinya organisasi yang salah. Nah, Iya. Jangan dibawa-bawa lah. jangan mentang-mentang anggota kita tuh banyak, terus pas kita nganggur nggak ada yang ngajak kita. Itu kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Tadinya kita seperti apa, kita kerjanya seperti apa, tanggung jawab kita ke pekerjaan itu. Tuh. Nah, kembali lagi ke masalah perekrutan anggota itu tadi. Kalau nanti ada temen kita yang mau masuk, tolong dicek dulu yang bersangkutan itu, rumahnya di mana, keluarganya siapa aja kalau bisa. Nah, mungkin selama ini kita asal yang penting ada mau ikut, nggak tahu asal usulnya kita terima. Karena tanggung jawab kita besar di sini. Kalau udah menyangkut masalah pekerjaan. Di situ. Mungkin tindakan pemanggilan Polri. Apa deklarasi?